pada pertemuan pertama ini materi kita adalah peningkatan kompetensi guru melalui PMM. Bapak Ibu, apabila kita berbicara masalah kompetensi atau kemampuan kita selaku guru, itu adalah selalu sesuatu yang selalu kita tingkatkan, sesuatu yang selalu kita kembangkan. Tapi ranah daripada kompetensi guru itu memang tidak terlepas dari 4 kompetensi guru, 5 kompetensi kepala sekolah, 6 kompetensi pengawas. Guru, kepala sekolah, dan pengawas itu adalah termasuk dalam kategori guru. Bapak Ibu yang saya muliakan, kemudian PMM. Platform Merdeka Mengajar itu sebetulnya sesuatu yang tidak asing bagi guru. Tapi ketika kita coba berdiskusi, bertanya kepada rekan-rekan, bahkan mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda, pemahaman yang berbeda-beda. Kalau kita sebut PMM, disebut oleh orang tentang PMM, bagi kita selaku guru kalau hari ini tentu sudah hal yang biasa, karena PMM ini sudah ada semenjak 3 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi jawaban dari rekan-rekan ini saya coba contohkan di sini yang saya rangkum dari beberapa pengalaman. Mereka bilang kalau disebut orang PMM itu pikirannya kepada pelatihan mandiri atau kepada aksi nyata atau ke kurikulum merdeka. Bahkan ada yang pesimistis, mereka bilang ini ribet. Mereka bilang bingung, susah, terlalu banyak aplikasi. Dulu banyak administrasi, hilang administrasi, muncul aplikasi. Apapun itu respon dari semua kita Bapak Ibu, setidaknya seiring perkembangan pelaksanaan serta implementasi daripada kurikulum merdeka ini, maka memang kita harus menyamakan persepsi, maka kita harus menyamakan pemahaman. Yang sudah bagus pemahamannya, dapat ini kita tularkan, kita kolaborasikan dengan rekan-rekan kita. Sehingga ke depan kita berharap tidak ada lagi yang merasa ribet, tidak ada lagi yang merasa bingung, merasa susah, dan menunjukkan sikap yang pesimis. Tapi bagaimana kita berkolaborasi membangun sebuah sikap yang optimis dalam rangka mengimplementasikan suatu kurikulum yang kita sebut dengan kurikulum merdeka, yang alat bantunya adalah platform Merdeka Mengajar. Jadi pada aspek mana nanti PMM itu dapat meningkatkan keterampilan kita selaku guru, maka ke depan akan kita coba tengok seperti apa platform Merdeka Mengajar yang Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau kita berbicara masalah PMM, itu kan sebuah platform Bapak Ibu. Ya, ini kan tujuannya dibangun untuk bagaimana implementasi kurikulum Merdeka itu dapat ditunjang, ya, dalam rangka membantu kita selaku guru untuk mendapatkan acuan, rujukan, bahkan mendapatkan pemahaman, inspirasi tentang kurikulum Merdeka. Jadi apabila kita hari ini dalam kurikulum Merdeka masih ragu, masih perlu pendalaman, masih perlu pemahaman-pemahaman tentang implementasi kurikulum Merdeka, maka di PMM itu adalah salah satu solusi yang dapat kita tengok, yang dapat kita jadikan rujukan. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada PMM seperti yang Bapak Ibu ketahui juga bahwa di PMM itu ada 3 bagian, ada 3 fitur secara umum. Satu, pengembangan diri, yang kedua mengajar, yang ketiga inspirasi. Tapi yang paling banyak sekarang ini kita dihadapkan kepada pengembangan diri.
pada pengembangan diri itu Bapak Ibu ada pelatihan mandiri, ada komunitas, ada seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi dan pengolahan kinerja. Jadi Bapak Ibu yang tidak bagi kita bagaimana kita dapat menyelesaikan pada pengembangan diri itu fitur pelatihan mandiri. Jadi di pelatihan mandiri itu ada banyak topik yang dapat kita kembangkan dan kesemuanya itu eh, memberikan suatu keterampilan kepada kita dalam rangka untuk menunjang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ada komunitas, ada seleksi kepala sekolah Bapak Ibu yang sudah guru penggerak. Nah, di sini dapat mengikuti seleksi kembali dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan kita selaku guru. Ada refleksi kompetensi. Ini refleksi kompetensi ini juga memberikan semacam soal eh, yang memiliki alternatif jawaban dari soal-soal yang diberikan. Bagaimana kita memahami suatu materi tentang soal-soal tentang materi dari setiap kompetensi guru dari 4 kompetensi yang saya sampaikan tadi, baik itu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, ataupun kompetensi profesionalnya. Kemudian pengolahan kinerja. Nah, pengolahan kinerja ini sekarang Bapak Ibu adalah salah satu fitur yang ada pada PMM. Tapi kita di sana dihadapkan kepada bagaimana kita membuat rencana hasil kerja yang disebut dengan RHK. Jadi pada RHK pengolahan kinerja itu masih banyak rekan-rekan yang masih ragu, masih banyak rekan-rekan guru kita yang masih bingung dan segala macam. Tapi kalau kita berbicara masalah RHK pada pengolahan kinerja, satu ada pada praktek pembelajaran. Nah, praktek pembelajaran. Yang kedua ada pada pengembangan kompetensi, kemudian tugas tambahan, kemudian penilaian kinerja. Empat ini bagian daripada pengolahan kinerja kita selaku guru. Praktik pembelajaran itu dimulai daripada persiapan, pelaksanaan, eh, kemudian penjadwalan, kemudian ada eh, pelaksanaan eh, pelaksanaan observasi yang hari ini kita berada pada bulan April dan Mei, kita masuk kepada proses observasi tindak lanjut. Nanti di bulan Juni tinggal lagi refleksi kompetensi dan penetapan kriteria peringkat kinerja. Di Bapak Ibu, pada pengembangan diri itu yang hal penting itu pelatihan mandiri, pengolahan kinerja. Kenapa begitu penting? Pada hakikatnya semuanya penting, tapi pengolahan kinerja itu adalah kegiatan yang mesti kita kerjakan berdasarkan hasil-hasil daripada RHK yang telah kita pilih pada bulan Januari kemarin. Jadi begitu Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian ada pada fitur mengajar. Nah, bagaimana nanti observasi kita bagus, pelaksanaan pembelajaran di kelas dapat meningkat. Jadi kita perlu memperhatikan bagian atau aspek yang ada pada mengajar. Apakah itu CP-nya, TP-nya, ATP-nya, sampai kepada asesmennya. Nanti ada di situ perangkat ajar, seperti apa, modul, dan lain sebagainya. Kemudian ada kelas. Jadi hal yang tak kalah penting oleh para ahli atau rekan-rekan guru kita yang sudah memiliki kemampuan yang bagus, ada semacam inspirasi, ada video inspirasi, ada bukti karya, ada ide praktek. Nah, ketiga fitur ini juga di dalamnya ada beberapa fitur yang setiap fitur itu bagi kita selaku guru tidak dapat terlepas dari fitur-fitur itu, karena pembelajaran di sana adalah satu pembelajaran yang sangat kita butuhkan dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini.